Kakak kasih aba-aba ya. Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Arif Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah struktur perkerasan jalan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami, yaitu terkait prosedur pekerjaan campuran beraspal panas. Di next. Baik, sebelumnya ada anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Anwar Mahib dengan NIM 07211014 dari mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2021. Selanjutnya ada teman-teman saya. Baik, ada saya Maesa Grausa Cakrabuana, NIM 07211046. Dan saya Bintang Tubila dengan NIM 07211047. Saya Amanda Semida Putri dengan NIM 07211009. Saya Aljidan Mubarak dengan NIM 07211007. Baik, selanjutnya ada outline materi yang akan kami bawakan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua bahan, yang ketiga campuran, 4 ketentuan, 5 pembuatan dan produksi campuran beraspal, dan yang 6 pengendalian mutu dan pelaksanaan di lapangan. Baik, untuk materi pendahuluan dan bahan akan dibacakan oleh teman saya. Baik, pada pendahuluan, pekerjaan campuran beraspal panas merupakan salah satu kegiatan konstruksi yang penting dalam pembangunan infrastruktur jalan. Campuran beraspal panas memiliki peran penting dalam memastikan keamanan serta kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, penyusunan prosedur pekerjaan harus dilakukan dengan tepat dan terperinci. Hal ini untuk memastikan kelancaran serta kualitas hasil dari pekerjaan itu. Baik, selanjutnya memasukin bahan-bahan penyusun dari aspal. Baik, yang pertama itu ada agregat. Agregat ini terdiri dari agregat kasar dan halus. Nah, seperti batu pecah, kerikil, dan pasir. Agregat ini juga berperan dalam kekuatan struktural campuran aspal. Nah, dari agregat ini juga mempengaruhi kualitas jalannya nanti, entah itu dari teksturnya, terus drainasenya, dan sebagainya. Lalu, dilanjut dengan bahan pengisi atau filler. Nah, bahan pengisi ini tuh berperan dalam meningkatkan kepadatan campuran aspal. Contoh dari bahan filler itu seperti semen portalen, abu batu bara, dan abu batu kapur. Lalu ada bahan utamanya di sini yaitu aspal. Nah, aspal ini adalah bahan pengikat, agregat, dan bahan tambahan lainnya. Lalu dilanjut dengan bahan adiktif. Bahan adiktif ini berperan dalam meningkatkan sifat-sifat campuran aspal seperti ketahanan terhadap deformasi dan perubahan suhu. Contoh dari bahan adiktif yang dapat digunakan yaitu seperti polimer dan cairan karet seperti itu. Mungkin dilanjut dengan teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis campuran beraspal, yaitu latasir untuk yang pertama. Latasir ini ya adalah lapis tipis aspal pasir atau sandstone. Jadi lapis penutup permukaan jalan yang terdiri atas agregat lus atau pasir atau campuran keduanya dengan aspal keras yang dicampur, diamparkan dan dipadatkan dalam badan panas atau temperatur tertentu. Biasanya untuk latasir ini dia memiliki ketebalan 1-2 cm setelah pemadatannya. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada latastone, lapis tipis beton aspal atau biasanya disebut HRS, yang mana itu singkatan dari hot rolled sheet, yang mana pada lapis permukaan terdiri atas lapis aus, lapis permukaan antara yang terbuat dari agregat yang bergradasi senjang dengan didominasi pasir dan aspal keras yang dicampur, lalu diamparkan dan dipadatkan dalam keadaan panas pada temperatur tertentu. Jadi untuk latastone ini dia ada dua lapis, itu ada lapis fondasi atau biasa disebut HRS base, dan juga ada latastone lapis permukaan HRS wearing course. Di next. Oke, selanjutnya ada lastone. Lastone itu lapisan beton aspal atau AC
itu terdiri dari 3 macam lapisan. Itu ada lapisan aus atau ACWC, lalu ada lapisan pengikat ACBC, dan laston lapis fondasi ACBS. Jadi setiap campuran AC yang menggunakan bahan aspal polimer atau aspal dimodifikasi dengan asfalton atau aspal multigrade atau aspal keras penetrasi 60. Di next. Ya baik, untuk ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum saya menjelaskan ketentuan, mungkin silahkan di-scan terlebih dahulu barcode yang ada untuk membuka ketentuan dari Menteri Pekerjaan Umum. Jadi untuk ketentuan di sini ada dua, yang pertama umum dan yang kedua adalah khusus. Yang saya akan menjelaskan yang umum terlebih dahulu. Yang umum yang pertama adalah jenis campuran aspal. Jenis campuran aspal ini terbagi menjadi tiga, yaitu latasir, lataston, dan juga laston yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, untuk peralatan laboratorium dan peralatan lapangan harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang disyaratkan sebelum dilakukan pengujian atau pelaksanaan di lapangan. Untuk tebal lapisan toleransi, bila mana campuran aspal yang dihampar lebih dari satu lapis, seluruh tebal campuran aspal tidak boleh lebih dari toleransi yang disyaratkan. Nah, syarat dari toleransinya terdapat pada tabel 1 yang ada di dalam ketentuan pada barcode. Oke, selanjutnya untuk toleransi tebal lapisan toleransi ini terdapat juga toleransi kerataan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kerataan melintang, yaitu bila mana diukur dengan penggaris lurus sepanjang 3 meter yang diletakkan tegak lurus sumbu jalan tidak boleh melampaui 4 mm untuk lapis ausnya, 6 mm untuk lapis permukaan antara, dan 8 mm untuk lapis fondasi. Yang kedua, untuk kerataan memanjang, setiap ketidakrataan individu jika diukur dengan mistar atau penggaris lurus sepanjang 3 meter dan penggaris lurus beroda yang diletakkan sejajar dengan sumbu jalan tidak boleh melebihi 5 mm. Nah, untuk pembatasan cuaca, campuran beraspal panas hanya boleh dihampar bila permukaan jalan telah disiapkan dan dalam keadaan yang kering, serta diperkirakan tidak akan turun hujan selama pekerjaan berlangsung. Selanjutnya, untuk perbaikan perkerasan setelah pengujian, lubang-lubang bekas pengujian akibat pengambilan contoh inti atau lainnya harus segera diisi kembali dengan campuran beraspal panas yang sesuai. Nah, itu untuk ketentuan umumnya. Lalu untuk ketentuan khususnya, yang pertama adalah bahan. Bahan di sini ada agregat kasar dan halus, aspal, aditif, dan sumber pasokan. Untuk bahan agregat sendiri terdapat ketentuan yang berbeda di antara agregat kasar dan halus yang terlampir pada file ketentuan pada barcode. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum saja. Agregat memiliki ketentuan umum. Yang pertama, agregat tidak boleh digunakan sebelum memenuhi persyaratan. Bahan agregat harus ditumpuk secara terpisah sehingga tidak saling bercampur satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sebelum memulai pekerjaan, sudah menumpuk setiap fraksi agregat pecah dan pasir untuk campuran beraspal. Paling sedikit untuk kebutuhan 1 bulan atau paling sedikit 40% dari total pekerjaan yang akan dikerjakan. Selanjutnya, tumpukan persediaan harus dipertahankan paling sedikit untuk kebutuhan campuran aspal 1 bulan berikutnya. Selanjutnya, dalam pemilihan sumber agregat, harus sudah memperhitungkan penyerapan aspal oleh agregat. Penyerapan air oleh agregat maksimum 3%, dan yang terakhir, berat jenis agregat kasar dan agregat halus minimum 2,5 dan perbedaannya tidak boleh lebih dari 0,2. Oke, selanjutnya untuk aspal. Aspal yang digunakan harus salah satu dari jenis aspal keras PEN 60, aspal polimer, aspal dimodifikasi dengan asbuton, dan aspal multigrade yang memenuhi persyaratan pada tabel yang ada di ketentuan. Nah, campuran yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan campuran yang disyaratkan. Selanjutnya, untuk bahan aditif, terdapat bahan aditif untuk aspal dan bahan aditif untuk campuran. Aditif untuk aspal, kelekatan dan anti pengelupasan dapat ditambahkan ke dalam aspal, dan presentasi aditif yang diperlukan
serta waktu pencampurannya harus sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya. Nah, untuk aditif campuran, jika kualitas campuran beraspal yang menggunakan bahan pengikat aspal keras PEN 60 perlu ditingkatkan, maka dapat menambahkan aditif ke dalam campuran beraspal tersebut. Jenis aditif yang digunakan adalah salah satu tipe asbutan butir yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di dalam ketentuan. Takaran pemakaian aditif, metode kerja, proses pencampuran, serta waktu pencampuran harus sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya. Selanjutnya, sumber pasokan. Sumber pemasokan agregat, aspal, dan bahan pengisi atau filler harus disetujui terlebih dahulu sebelum pengiriman bahan. Setiap jenis bahan harus diserahkan paling sedikit 60 hari sebelum usulan dimulai pekerjaan pengaspalan. Selanjutnya, campuran. Untuk campuran sendiri ada 3, komposisi umum campuran, kadar aspal dalam campuran, dan prosedur rancangan. Untuk komposisi umum, campuran beraspal terdiri dari agregat dan aspal, bahan pengisi filler, atau jenis aditif yang ditambahkan jika diperlukan untuk menjamin sifat-sifat campuran memenuhi salah satu ketentuan yang disyaratkan. Untuk kadar aspal dalam campuran, persentase aspal yang aktual ditambahkan ke dalam campuran akan bergantung pada penyerapan agregat yang digunakan. Dan terakhir, untuk prosedur rancangan campuran akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa di next. Oke, mungkin dilanjut terkait pembuatan dan produksi campuran beraspal sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 PRT M 2007 tentang pedoman pelaksanaan lapisan campuran beraspal panas. Jadi untuk hal yang harus disiapkan atau direncanakan di awal adalah kemajuan pekerjaan. Maksud dari kemajuan pekerjaan ini adalah kita harus memikirkan terlebih dahulu akan ketersediaan peralatan, baik itu dalam pengangkutan, penghamparan, atau pembentukan, dan pekerja yang dapat menjamin kemajuan pekerjaan dengan minimal tingkat kecepatan pengerjaan itu sekitar 60%. Selanjutnya adalah langkah yang kita harus kerjakan adalah penyiapan aspal. Aspal ini harus dipanaskan pada temperatur rencana kurang lebih 5 derajat Celcius karena ketika terlalu panas aspal ini akan menimbulkan bau yang akan mengganggu pekerjaan pengaspalan. Nah, untuk jenis aspal keras tidak boleh pernah menerima pemanasan melebihi 170 derajat Celcius di dalam satu tangki yang dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat mencegah terjadinya pemanasan setempat dan mampu mengalirkan aspal ke alat pencampur secara terus-menerus pada temperatur yang merata setiap saat. Selanjutnya adalah penyiapan agregat. Nah, agregat ini, agregat yang digunakan untuk dalam perencanaan aspal atau pembuatan aspal, adalah agregat yang telah dikeringkan dan dipanaskan oleh alat pengering sebelum dimasukkan ke dalam alat campur. Nah, agregat yang dipanaskan ini kurang lebih dipanaskan dalam suhu 15 derajat Celcius. Bila diperlukan untuk memenuhi gradasi yang disyaratkan, maka bahan pengisi filler tambahan harus ditakar secara terpisah dalam penampung kecil yang dipasang tepat di atas alat pencampur. Nah, untuk agregat ini bakal keluar dari alat pengering itu pada temperatur sekitar 170 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius. Selanjutnya adalah penyiapan campuran. Nah, setelah penjelasan agregat kering tadi, agregat yang telah dikeringkan, maka selanjutnya agregat itu harus dicampur di instalasi pencampuran dengan proporsi tiap fraksi agregat yang tepat agar memenuhi rumus perbandingan campuran. Nah, proporsi takaran ini harus ditentukan dengan mencari gradasi secara basah dari contoh yang diambil dari penampung panas atau hot bin sebelum produksi campuran dimulai dan pada interval waktu tertentu sesudahnya untuk menjamin pengendalian penakaran. Selanjutnya adalah temperatur campuran aspal saat dikeluarkan dari alat pencampuran harus dalam rentang absolut yang dijelaskan pada tabel 16 pada pedoman Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman pelaksanaan lapisan campur beraspal panas. Untuk suhunya sekitar 145 sampai 155 derajat Celcius, temperatur campuran dengan aspal PEN 60. Selanjutnya adalah
pekerjaan pengangkutan dan penyerahan di lapangan. Nah, campuran aspal yang akan diserahkan ke lapangan ini juga harus sesuai dengan berapa sih suhunya, sesuai dengan tabel yang ada pada pedoman. Untuk pemasokan ke alat penghampar itu sekitar 130 sampai 150 derajat Celcius. Pemadatan awal itu sekitar 125 sampai 145 derajat Celcius. Pemadatan antara roda karet itu sekitar 95 sampai 175 derajat Celcius. Pemadatan akhir itu sekitar lebih dari 90 derajat Celcius. Ya, mungkin itu bisa di next. Ya, kemudian ini adalah pengendalian mutu dan pelaksanaan di lapangan. Yang pertama yaitu pengujian permukaan perkerasan. Jadi dalam pengujian permukaan perkerasan terdapat bagian-bagian lagi. Nah, yang pertama adalah permukaan perkerasan harus diperiksa dengan mistar lurus sepanjang 3 meter dan harus dilaksanakan tegurus dan jalan dengan sumbu jalan. Toleransi harus sesuai dengan ketentuan. Kedua yaitu pengujian untuk memeriksa toleransi kerataan yang disyaratkan harus dilaksanakan segera setelah pemataan awal. Nah, penyimpangan yang terjadi harus diperbaiki dengan membuang atau menambah bahwa rataan lapisan ini harus diperiksa kembali dan setiap ketidakrataan permukaan yang melampaui batas-batas yang disyaratkan dan setiap lokasi yang cacat dalam tekstur, pemadatan, atau komposisi harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga ada kerataan permukaan perkerasan. Dalam kerataan permukaan perkerasan itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu lapisan permukaan atau lapis aus segera setelah pekerjaan selesai harus diperiksa kerataannya dengan menggunakan alat ukur kerataan NAAA SRA meter sesuai dengan SNI 033426 tahun 1994. Kemudian yang kedua adalah evaluasi penilaian kerataan harus dilakukan setiap interval 100 meter. Lanjut. Kemudian ada yang kedua yaitu ketentuan kepadatan. Nah, ketentuan kepadatan ini yang dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepadatan semua jenis campuran aspal yang telah dipadatkan seperti yang ditentukan dalam SNI 036757 tahun 2002, yaitu tidak boleh kurang dari 97% kepadatan senar kerja atau Job Standard Density JSD untuk Lateston HRS dan 98% untuk semua campuran aspal lainnya. Yang kedua yaitu cara pengambilan benda uji campuran beraspal dan pemadatan benda uji di laboratorium masing-masing harus sesuai dengan RSNI M01 2000 tahun 2023 untuk ukuran butir maksimum 25,4 mm atau 1 inci dan RSNI M06 tahun 2004 untuk ukuran maksimum 38 mm atau 1,5 inci. Kemudian yang ketiga adalah memadatkan campuran aspal bila mana kepadatan lapisan yang telah didapatkan pada atau lebih besar dari nilai diberikan pada tabel 17. Bila mana rasio kepadatan maksimum dan minimum yang ditentukan dalam serangkaian benda uji inti pertama yang mewakili setiap lokasi yang diukur untuk pembayaran lebih besar dari 1,08, maka benda uji inti tersebut harus dibuang dan serangkaian benda uji inti harus diambil. Lanjut. Berikut ini adalah tabel 17 yaitu tentang ketentuan kepadatan. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu jumlah pengembalian benda uji campuran beraspal. Dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengambilan benda uji campuran beraspal. Nah, pengambilan benda uji umumnya dilakukan di instalasi pencampuran beraspal dan pengambilan benda uji di lokasi penghamparan bila mana terjadi segregasi yang berlebihan selama pengangkutan dan penghamparan campuran aspal. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian proses. Frekuensi pengujian yang diperlukan untuk maksud pengendalian proses harus seperti yang ditunjukkan dalam tabel 18. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dan pengujian rutin. Pemeriksaan dan pengujian rutin harus dilaksanakan untuk menguji pekerjaan yang sudah diselesaikan sesuai toleransi dimensi, mutu bahan, kepadatan, pemadatan, dan setiap ketentuan lainnya yang disebutkan dalam seksi ini.
Setiap bagian pekerjaan yang menurut hasil pengujian tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga setelah diperbaiki, pekerjaan tersebut harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Yang terakhir adalah pengembalian uji inti lapisan beraspal. Next. Berikut ini adalah tabel 18 pengendalian mutu. Bisa kita lihat bahwa di sebelah kiri yaitu adalah pengujian-pengujiannya, yaitu ada pengujian aspal, agregat, campuran lapisan yang dihampar, serta toleransi pelaksanaannya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah frekuensi minimum pengujian yang diperlukan dalam pengendalian proses. Lanjut. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.